Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Susilawati. Di sini saya ingin menerangkan tentang pengertian psikologi pembelajaran dan makna belajar dalam pembelajaran. Psikologi pembelajaran adalah cabang psikologi yang fokus pada bagaimana proses pembelajaran terjadi, baik dari sudut pandang individu maupun lingkungan. Pembelajaran psikologi berusaha memahami bagaimana seorang memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menginformasikan, mengingat atau pengetahuan baru. Dengan kata lain, psikologi pembelajaran mempelajari hubungan antara proses mental dan perilaku dalam konteks pendidikan atau kegiatan belajar mengajar. Dalam psikologi, mo- dalam psikologi pembelajaran, beberapa teori penting yang menjadi dasar. Satu, teori behaviorisme menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau pembelajaran. Pembelajaran di sini dipandang sebagai proses penguatan dan hukuman. Dua, teori kognitif fokus pada proses mental seperti perhatian, memori, dan berpikir. Pembelajaran dipandang sebagai proses aktif di mana individu mengorganisasikan informasi baru dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Tiga, teori konstruktivisme mengatakan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman. Individu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menginterpretasikannya berdasarkan pengalaman dan konteks. Makna belajar dalam pembelajaran. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau pengetahuan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Ini bukan hanya soal memperoleh informasi baru, tetapi juga bagaimana individu menggunakan informasi tersebut dalam konteks nyata. Dalam konteks pembelajaran, belajar dianggap sebagai proses berkelanjutan, di mana siswa mengembangkan keterampilan, sikap, pengetahuan, dan kemampuan berdasarkan pengalaman belajar mereka. Secara lebih spesifik, belajar dalam konteks pembelajaran mencakup beberapa elemen penting. Satu, motivasi faktor internal yang mendorong individu untuk belajar dan mencapai tujuan belajar. Dua, interaksi sosial. Pembelajaran sering sekali terjadi melalui interaksi dengan orang lain, seperti guru, teman, atau lingkungan. Tiga, konstruksi pengetahuan. Siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Empat, penerapan proses belajar dianggap efektif jika apa yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Jadi, psikologi dan pembelajaran makna belajar saling terkait erat dalam konteks bagaimana proses belajar terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.